Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, merupakan petunjuk dari Allah untukmu. Luangkanlah waktumu untuk menulis sholawat di kolom komentar, supaya kita mendapat syafaat di hari akhir. Santet atau ilmu hitam adalah bentuk sihir yang dipercaya dapat mempengaruhi seseorang secara negatif melalui metode-metode yang tidak terlihat. Dalam Islam, meskipun praktik sihir dan santet dilarang keras, keyakinan terhadap adanya sihir diakui dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, namun sihir tetap bisa terjadi sebagai ujian bagi manusia. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai tanda-tanda terkena santet menurut perspektif Islam. Pengertian santet dalam Islam. Santet adalah bentuk sihir yang sering kali digunakan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain. Praktik ini melibatkan bantuan jin atau setan untuk mencapai tujuannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." Quran Surat Al-Baqarah 102. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir memang ada dan diajarkan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Tanda-tanda terkena santet. Tanda-tanda terkena santet dapat bervariasi tergantung pada jenis dan intensitas sihir yang digunakan. Beberapa tanda umum yang sering kali dialami oleh korban santet adalah sebagai berikut. 1. Gangguan fisik yang aneh. Gangguan fisik yang tidak bisa dijelaskan secara medis adalah salah satu tanda utama terkena santet. Beberapa gejala yang sering muncul antara lain: nyeri yang tidak wajar, rasa sakit di tubuh yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis atau luka fisik. Rasa sakit ini bisa berpindah-pindah dan seringkali muncul tiba-tiba. Luka atau bisul yang tidak sembuh. Luka atau bisul yang muncul secara tiba-tiba dan sulit disembuhkan meskipun sudah diberi perawatan medis. Mual dan muntah. Mual dan muntah tanpa sebab yang jelas, seringkali disertai dengan perasaan tidak nyaman di perut. 2. Gangguan mental dan emosional. Santet tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan mental dan emosional, seperti depresi dan kecemasan berlebihan, merasa depresi, cemas, atau takut tanpa alasan yang jelas. Perasaan ini bisa datang tiba-tiba dan sangat intens. Mimpi buruk yang berulang, mengalami mimpi buruk yang menakutkan dan berulang-ulang. Mimpi ini seringkali melibatkan unsur kekerasan atau teror. Sulit tidur atau insomnia, kesulitan untuk tidur atau mengalami tidur yang tidak nyenyak meskipun sudah merasa lelah. 3. Perubahan perilaku yang drastis. Perubahan perilaku yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan juga bisa menjadi tanda terkena santet, seperti perubahan mood yang ekstrim, mengalami perubahan mood yang drastis dan sering, seperti tiba-tiba menjadi sangat marah, sedih, atau gembira tanpa alasan yang jelas. Menarik diri dari lingkungan sosial, menjadi enggan berinteraksi dengan keluarga atau teman, merasa nyaman dalam kesendirian, dan menghindari keramaian. Kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, tidak lagi tertarik pada hobi atau aktivitas yang sebelumnya sangat dinikmati. 4. Tanda-tanda spiritual. Dalam beberapa kasus, tanda-tanda spiritual juga dapat muncul sebagai indikasi terkena santet, seperti kesulitan dalam beribadah, merasa berat atau malas untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir. Bahkan ketika beribadah, seringkali muncul gangguan pikiran atau perasaan tidak nyaman. Mendengar suara atau melihat bayangan,
mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan yang menakutkan, terutama ketika sedang sendirian. Kehilangan keimanan, merasa ragu atau kehilangan kepercayaan kepada Allah, merasa putus asa, dan sulit menemukan ketenangan dalam berdoa. 5. Gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Santet juga dapat menyebabkan gangguan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti masalah dalam pekerjaan atau bisnis, mengalami kegagalan yang berulang kali dalam pekerjaan atau bisnis, meskipun sudah bekerja keras dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Masalah keluarga, konflik yang terus-menerus dan tidak wajar dalam keluarga, seringkali disertai dengan pertengkaran yang berlebihan dan perasaan tidak nyaman di rumah. Kerugian finansial yang tidak wajar, mengalami kerugian finansial yang tidak bisa dijelaskan, seperti kehilangan uang secara tiba-tiba atau investasi yang selalu gagal. Cara mengatasi dan melindungi diri dari santet. Islam memberikan solusi dan perlindungan bagi umatnya dari berbagai bentuk gangguan, termasuk santet. Berikut adalah beberapa cara untuk melindungi diri dan mengatasi santet menurut ajaran Islam. 1. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. Memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah langkah utama dalam melindungi diri dari santet. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan perlindungan darinya. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: meningkatkan kualitas ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Berdoa dan memohon perlindungan. Berdoa memohon perlindungan dari Allah dari segala bentuk kejahatan dan gangguan. Salah satu doa yang dianjurkan adalah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. 2. Ruqyah syariah. Ruqyah syariah adalah metode penyembuhan yang sesuai dengan syariat Islam, menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ruqyah ini bisa dilakukan oleh diri sendiri atau oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam ruqyah. Membaca ayat-ayat ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kekuatan penyembuhan, seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah 255, dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Minum dan mandi dengan air yang sudah didoakan. Minum dan mandi dengan air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah bisa membantu menghilangkan pengaruh negatif dari santet. 3. Menjaga lingkungan rumah. Lingkungan rumah yang bersih dan penuh dengan aura positif dapat membantu melindungi diri dari gangguan santet. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: membaca Al-Quran di rumah, membaca atau memutar rekaman bacaan Al-Quran di rumah secara rutin. Menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak diperlukan dan menjaga kerapihan agar lingkungan tetap nyaman dan positif. 4. Menjauhi praktik-praktik syirik. Menghindari segala bentuk praktik syirik dan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam sangat penting untuk melindungi diri dari gangguan santet. Syirik adalah dosa besar yang bisa membawa seseorang pada kerugian besar di dunia dan akhirat. Terkena santet adalah masalah serius yang bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari fisik, mental, emosional, hingga spiritual. Dalam Islam, tanda-tanda terkena santet diakui dan dihadapi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Memperkuat keimanan, melakukan ruqyah syariah, menjaga lingkungan rumah, dan menjauhi praktik-praktik syirik adalah langkah-langkah yang dianjurkan untuk melindungi diri dan mengatasi gangguan santet. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungannya, kita akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala bentuk ujian dan gangguan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah atas izin Allah, dan hanya kepadanya kita memohon perlindungan dan pertolongan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.